Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, al-awwal anna al-haqqa la yuzanu birrijal. Al-haq, kebenaran itu tidaklah ditimbang dengan sosok-sosok individu. I'rifil haqqa ta'rifu rijalahu. Kenalilah kebenaran, niscaya engkau akan dapat mengenali para pemikulnya. Jangan kamu sekali-kali mengikat kebenaran itu pada sosok-sosok individu. Setinggi apapun ilmunya, seviral apapun dirinya, sekarismatik apapun kewibawaannya, seorang mukmin ahlul ittiba', konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah, tajridul mutaba'ah, menunggalkan konsep ittiba' hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala kebenaran itu acuannya adalah ad-dalil, bukan sosok-sosok individu. Karena sosok-sosok individu tidaklah maksum. Wa innama yuzanur rijalu bil haqq. Hanyalah sosok-sosok individu itu ditimbang dengan al-haq. Jika menyelisih al-haq, siapapun dia, maka kebenaran tetaplah dikedepankan. Al-haq itu tetap akan menjadi al-haq. Tidak akan sedikit pun pernah berubah warna seiring berubahnya warna dari individunya. Makanya ucapan yang diucapkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Inna dhalalata haqqa dhalalah an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkir ma kunta ta'rif." Sesungguhnya kesesatan yang nyata, kesesatan yang gamblang, kamu menganggap ma'ruf, menganggap hak, menganggap benar apa yang dulu itu kamu ingkari berdasarkan dalil tentunya. Begitu pula kamu menganggap mungkar apa yang dulu itu kamu anggap sebagai sesuatu yang ma'ruf, yang hak. Ini namanya talawun fid din. Berwarna-warni dalam agama, berwarna-warni dalam akidah, berwarna-warni dalam manhajud dakwah. Nano-nano. Tahu nano-nano? Manis, asam, asin. Ramai rasanya. Di sini senang, di sana senang. Yang penting ridho semuanya. Jangan sampai menyinggung atau mendekati ranah-ranah yang membuat, jangan sampai mendekati ranah yang bisa menimbulkan gesekan, meskipun itu bayanul haq, meskipun itu konsekuensinya adalah dalam rangka penjelasan terhadap kebenaran. Ini madhab batil yang dipropagandakan oleh ikhwanul muslimin. Kita saling bersepakat, berta'awun dalam apa yang kita sepakati, tapi kita saling memberi udzur pada perkara yang kita tidak sepakati, meskipun itu perkara prinsipil dan fundamental. Saling beri udzur. Syiah, ya nggak apa-apa, kamu Syiah, kamu Sufi, masing-masing punya ijtihadnya. Mari kita bersatu dalam hal-hal yang kita sepakati. Ini propaganda ikhwanul muslimin. Al-haq dan al-batil tidak akan bisa bersatu selamanya. Maka siapa saja yang mendengungkan persatuan, satu-satunya solusi adalah menjadikan Rasulullah SAW dan fahmus salaf sebagai satu-satunya acuan. Itu satu-satunya solusi. Dan itu mustahil. Kenapa? Karena Rasul SAW sudah kabarkan, sataftariqu hadhil ummah, akan berpecah belah, bercerai-berai umat ini ila 73 firqah, sampai 73 golongan. Naam. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Rabbmu itu menghendaki, niscaya Allah akan jadikan manusia ini umat yang satu, seragam semua. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Tapi senantiasa manusia itu mukhtalifin, berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Rabb kalian. Ayat ini nas, bantahan terhadap pernyataan bahwasanya rahmat itu, perselisihan itu adalah rahmat. Karena Allah mengatakan wala yazaluna mukhtalifin, senantiasa manusia itu berselisih illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati Rabbmu. Berarti maknanya bersepakat, bersatu itu adalah rahmat. Dan ini sedikit sekali sunnatullah.
Karena Allah katakan la wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Disebutkan ilah ta'lilnya. Walidzalika, dan atas dasar itulah Allah menciptakan mereka. Hikmah Allah, manusia ini akan bermacam-macam, berselisih. Untuk apa? Untuk melakukan ujian, ibtila. Apakah kamu mengikuti jalan kebenaran ataukah kamu mengikuti kebanyakan orang? Berat. Kayak dikatakan la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Neraka itu diciptakan untuk apa? Untuk agar dipenuhi isinya dengan apa? Manusia. Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya itu dari manusia dan batu. Naam. Lu kok begitu? Gak usah kamu tanya. Itu hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang besar, bahwasanya kesesatan itu pasti lebih banyak, lebih mendominasi. Sehingga orang-orang yang bisa selamat dengan keimanan dan tauhid dan sunnah itu benar-benar yang telah terfilter dengan sedemikian rupa syubhat dan syahwat. Kalau kamu bisa tasawur ini, kamu menggambarkan ini, mencitrakan ini dalam benakmu, kamu akan senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah sebagai orang-orang pilihan, dan senantiasa kita memohon keistiqomahan dalam hal tersebut. Karena jalannya terjal, langkah masih panjang, banyak perkara-perkara yang bisa mengeluarkan kita dari jalan yang lurus ini. Maka dengan itu, wa in tuti' aktsara man fil ard, aktsar berarti mayoritas manusia itu menyeret kamu ke dalam kesesatan. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Niscaya mereka menyesatkanmu dari jalannya Allah. Nah, hati yang goncang, hati yang tidak kokoh dalam keimanan, dia akan menoleh, dia akan melirik. Loh, tapi kok kebanyakan orang melakukan ini? Dia tersamarkan dari dalil yang gamblang dan jelas itu tadi. Kenapa? Karena melihat mayoritas manusia tidak pede, dia tidak percaya diri atau syak, ragu, na'udzubillah. Makanya sekali lagi, sosok individu manusia itu selalu ditimbang dengan al-haq. Jangan kamu perturutkan perasaan dalam beragama. Kalau kamu turutkan perasaan dalam beragama, tidak bisa. Yang dimaukan dari kita itu ubudiyah, penghambaan diri yang total, berpasrah. Islam itu namanya istislam, berpasrah, menghambakan setotal-totalnya. Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Rabbku, aku tinggalkan keluargaku dan anak keturunanku di tanah gersang ini, ghairi dzi zar'in, enggak bisa tumbuh tanaman itu, tandus, di Ka'bah, di Masjidil Haram. Tidak ada pemukiman, kosong. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada masyarakat, cuman seorang wanita tua dan bayinya, 2 orang. Tapi ketika datang perintah dari Allah, kembali kamu ke Palestina. Khalas. Sami'na wa ata'na. Kalau memperturutkan perasaan, kok tega? Gak masuk di akal meninggalkan seorang wanita yang tua dan seorang bayi dalam kondisi medan seperti itu. Panas luar biasa Mekah itu. Gak masuk akal ini. Kalau orang mau memperturutkan agama dengan perasaan, gak bisa. Jadi kesimpulannya, agama itu dengan perasaan. Al-haq selalu harus kamu kedepankan kepada siapapun itu. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. 4 ini adalah sosok-sosok terdekat bagi seorang manusia: bapak ibunya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, ashiratahu, pendamping hidupnya, kerabatnya. 4 yang senantiasa menaungi seorang manusia terdekatnya. Tapi meskipun begitu, ketika mereka menyelisih al-haq harus dikedepankan. Ini prinsip.
Maka senantiasa kamu minta istiqamah. Jangan kamu heran, masa ini ustaz besar, masa ini begini. Lah, selama itu menyelisih al-hakam, pegang al-haq itu. Tidak, ini guruku dulu. Alas. Ibnu Qayyim mengatakan ketika Syekhul Islam terjatuh dalam sebuah kesalahan, Syekhul Islam habibuna, walakinal haq ahabbu ilaina, tapi al-haq itu lebih kami cintai. Dalam artian pendapat yang salah ya tidak diambil. Kalau salah ya katakan salah, kainan man kan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika beliau mendudukkan permasalahan apa? Ma'iyah. Bantah ucapan yang salah itu, siapapun dia. Jangan kamu baper perasaan. Naam. Hada huwal mizanus sahih. Ini loh timbangan yang sahih, yang sah, yang benar. Makanya dimanapun, kapanpun kamu berada nanti suatu saat, selalu ikat mad'umu itu dengan ta'zim terhadap dalil, bukan ta'zim terhadap pendapat ucapanmu.